Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Niki ngobrol langsung mengenai Pancasila niki, Mas. Betul, mengenai Pancasila. Wah, niki kula bingung niki fragmen mana yang akan ditampilkan niki. Jadi di pikiran kula banyak-banyak fragmen niki. Tinggal nanti mana yang mau diungkap. Oh gitu, wah. Ini oke, berarti stoknya banyak ini. Maksudnya amburadul kan. Mungkin menyapa dulu. Oke, Lebaran kita ini mungkin saya coba mengawali Syawal tidak mudik ini pasti menarik ini. Syawal tidak mudik dengan Mas Habib ini putrane 4 tahun sama 2 tahun. 2 tahun, dan Mbah Kakung, Mbah Putrinya pasti kan kangen banget nih. Kangen, ya karena memang situasi kahanan seperti ini, jadi mudiknya virtual, Mas. Oh gitu. Ya, memanfaatkan teknologi 4.0. Nah, jadi kalau Mbah Kungnya kangen tinggal video call. Oh gitu. Seperti itu. Jadi Mbah Kakung Putri masih lengkap semua? Masih. Yang di Jawa Timur? Yang di Jawa Timur masih. Oh gitu. Pak Habibie, mungkin ke Pancasila. Mungkin semalam kita juga sudah sedikit mengolah di media podcast ini berkenaan dengan Pancasila, yang ini juga tidak lepas dari peran para kiai, para masyayikh. Nah, ini kalau kita, saya coba tadi nyinggung juga tentang tulisannya Pak Yahrul di Facebooknya ini. Ngopo dadak ngotakake Pancasila. Ra perlu mikir. Ra perlu mikir, wis gaweke Pancasila. Nah, ini Pancasila dalam sudut pandang Mas Habibie ini. Kita bicara anak muda dan Pancasila. Ini dalam sudut pandang jenengan. Jadi kita mau tidak mau kalau membahas Pancasila harus berangkat dari historisnya ya, Mas ya. Betul. Memang pada waktu dulu tanggal 1 Juni ini diperingati sebagai hari lahir Pancasila karena Bung Karno menyampaikan konsep dasar negara yang telah dibuat. Jadi konsep itu dibuat ketika beliau pertama diasingkan di Surabaya, kemudian di Pulau Ende. Kemudian dari situ pada rapat BPUPKI beliau mencoba mengutarakan. Tetapi karena memang ada banyak tokoh, banyak pendapat, banyak pemikiran, bedo sirah yo bedo argumen, ngoten nggih. Banyak pertentangan sini sana mengenai konsep yang disampaikan oleh Bung Karno. Bung Karno seperti itu. Kemudian di situ juga ada perwakilan dari beberapa ormas. Seperti dari NU ada Kiai Wahid Hashim juga gitu seperti. Ada juga Kiai Mashkur seperti itu. Kemudian pada waktu itu yang jadi perdebatan alot ya tentu yang kita ketahui bersama pasal sila ke-1. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Seperti itu kalau tidak salah. Dari situ terjadi pergulatan alot. Ini mau dicantumkan atau tidak? Karena kalau dicantumkan mayoritas kita adalah Islam. Betul. Sedangkan kalau tidak dicantumkan, karena kita dari sisi barat sampai ke timur itu heterogen. Kita tidak hanya Islam, tidak hanya Jawa, tapi kita berbagai multi etnis seperti itu. Jadi pada suatu titik pencapaian itu Bung Karno sedikit bingung ya. Jadi yang ada di pikiran Bung Karno, coba di Jawa Timur itu ada salah seorang ulama yang alim, yang alamah, Hasyim Asy'ari mencoba untuk berkonsultasi. Akhirnya diutuslah putra Kiai Wahid Hashim untuk berkonsultasi kepada abahnya. Jadi pada waktu itu ya seperti biasa ulama NU melakukan riyadhah, istikharah, mujahadah dan lain sebagainya seperti yang dilakukan Mas Zarul seperti itu. Jadi langsung beliau menemukan bahwa ra usah dicantumke. Dan itu udah final dan ini memang keputusan dari Yang Maha Kuasa seperti itu untuk menjaga persatuan, karena persatuan itu adalah maslahat, sedangkan perceraian itu adalah mafsadat. Jadi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih seperti itu. Dan sebetulnya di saat itu sangat mungkin kalau kita
dalam hal ini Islam memaksakan itu untuk menjadi sangat mungkin nih. Sangat karena mungkin. tetap mayoritas Dan memang pada waktu itu ada panitia 9, sudah disampaikan di panitia 9, sudah lolos, kemudian disampaikan di PPUPKI, dan pada waktu itu ada 2 aliran yang mainstream ya. Yang pertama adalah yang religions nationalism, yaitu yang memang beraliran keagamaan. Kemudian yang kedua yang sekuler nasionalisme. Jadi yang ingin memisahkan antara agama dan negara seperti itu. Jadi kalau jalan tengahnya apa? Khairul umuri awsatuha, jalan tengahnya Pancasila. Pancasila itu bukan merupakan agama, jadi diterima oleh orang sekuler. Juga Pancasila itu mencerminkan syariat Islam. Jadi diterima oleh orang religius seperti itu. Dan ini menarik tadi disampaikan Mas Habibie tentang sejarah nih. Pada saat itu mungkin ini kan sangat berdekatan dengan proklamasi dan proklamasi. Kemudian di saat itu bangsa Indonesia baru mencari formulasi dasar negara nih. Dasar negara, kemudian saatnya yang Islam sebetulnya sangat berkuasa gitu, untuk menentukan itu. Nah, ini mungkin nilai-nilai yang perlu kita atau mungkin dipertajam ya. Kenapa saat itu para kiai kita tidak wes kudu Islam sing atau mencantumkan paling enggak. Nah, ini mungkin bisa dipertajam ini. Jadi memang pada waktu itu ada sekelompok yang memang sangat keras untuk mencantumkan itu, mencantumkan yang 7 kata itu, 7 kata di sila pertama seperti itu. Tapi dilihat dari tadi Mbah Hashim sudah melakukan istikharah, melihat menggunakan kaidah fikih tadi darul mafasid, muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi mempertahankan persatuan dan kesatuan itu lebih diutamakan daripada tercerai berainya kita. Jadi memang konsepnya adalah Bhinneka Tunggal Ika, dan kita memang terdiri dari berbagai macam suku, agama, etnis dan lain sebagainya. Jadi untuk melihat itu kita mengesampingkan ego keislaman ya, dalam arti seperti itu ya. Mengesampingkan ego Islam, tapi kita tetap mempertahankan syariat Islam seperti itu. Karena Pancasila itu la tukhallifus syariata. Jadi Pancasila itu sama sekali tidak bertentangan berseberangan dengan syariat. Juga Pancasila itu tuwaffiqus syariah. Pancasila itu bersesuaian dengan Pancasila, dengan syariat Islam. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa Pancasila hiya syariah bi'ainiha. Jadi Pancasila itu ya syariat kuwi. Ya syariat kuwi memang. Nilai-nilai yang ada di situ nilai-nilai agama Islam. Tanpa adanya simbolik pencantuman 7 kata itu, sebenarnya substansinya itu sudah ada. Itu Islam seperti itu. Memang. Dan ini berangkat dari histori awal, dan saya coba nanti beranjak dari era ke era ini. Tentunya keberadaan Pancasila juga tidak lepas dari tantangan dalam perjalanannya. Kalau kita ukur saat ini 75 tahun, mungkin salah satu yang hemat kami ini juga menjadi satu bukan sandungan tapi satu tantangan. Pancasila juga tidak lepas dari tantangan. Salah satunya mungkin di era PKI jelas sih, di era PKI 60-an itu juga sempat terjadi kelompok orang juga yang akan mengganti Pancasila itu sendiri. Nah, ini dalam pandangan Pak Habibie ini, tantangan-tantangan mungkin di awal, pertengahan hingga saat ini. Jadi memang Pancasila itu yang saya sampaikan tadi jalan tengah. Dan itu tidak luput dari berbagai macam pertentangan. Misalkan di awal-awal memang adanya komunisme. Komunisme itu memang tantangan awal pada waktu itu. Tetapi setelah komunisme itu hancur, itu ditandai dengan Uni Sovietnya hancur. Kemudian ada tembok Berlin, Jerman Barat dan Jerman Timur itu hancur. Kemudian tantangan yang selanjutnya apa? Tantangan selanjutnya apa? Yang diciptakan oleh orang-orang Barat itu adalah menciptakan hantu baru. Namanya fundamentalisme agama. Yang kedua adalah etnosentris. Jadi memang diciptakan orang-orang puritanisme yang sekarang kita lihat. Sidik-sidik bid'ah. Sidik-sidik takfiri. Jadi kita harus hati-hati pada kelompok 4T kalau saya. 4T yang pertama takfiri.
dia itu suka sekali mengkafir-kafirkan orang. Kemudian tasyrik, suka mensyirik-syirikan wong. Mensyrik-syirikan. Memusyrik-musyrikan wong. Musyrik. Musyrik, keris, musyrik, ora beres. Delawe dhewe ya seneng. Akeh ora oleh, kula nggih damel. Kemudian ada lagi konsep tab'id, suka membid'ah-bid'ahkan. Bid'ah-bid'ahkan. Padahal deknen itu kalau pakai Al-Quran juga bid'ah sebenarnya, ya toh? Ya, betul. Karena pada waktu awal diturunkan Al-Quran itu kan memang tidak ada mushaf. Mushafnya. Mushaf ditulis hanya di kulit, di tulang, kemudian dihafalkan, di kayu. Kemudian baru pada zaman Abul Aswad Ad-Du'ali ditambahi titik, kemudian Al-Faruhidi seperti itu. Jadi memang itu kelompok. Kemudian yang terakhir, yang 4T yang terakhir itu yang saya sangat luar biasa itu ada tashkik. Tashkik itu adalah propaganda. Tsunami hoax. Gitu. Jadi saya berseliweran di grup itu. Misalkan contohnya corona itu dari bakteri lah, wis jelas. Corona itu virus toh. Jadi ada sempat seperti itu. Hoax seperti itu memang metodenya mereka, tashkik istilahnya. Dan kok ya laku ya Mas ya? Ya, permasalahan gitu. Ini menarik. 4 hal tadi. Mulai takfiri, siapa lah aku sing pertama. Kemudian yang kedua tasyrik, yang ketiga tab'id nih, membid'ahkan. Kemudian yang terakhir tadi tashkik. Ini propaganda dodolan hoax ini. Ini wah gitu di banter banget ini. 4 hal itu dari tantangan juga Pancasila. Tantangan, dan saya melihat kemarin mungkin salah satu peran NU itu juga sangat vital ya Mas ya. Kita melihat pada tahun 83 Kiai Haji Ahmad Siddiq itu sudah melakukan lobby-lobby untuk menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Betul. Kemudian pada tahun yang sama Muhammadiyah itu juga sama. Dia mau mengupayakan Pancasila sebagai asas tunggal. Cuman peresmiannya NU lebih dulu. NU pada tahun 84 di Muktamar Situbondo, kemudian Muhammadiyah 85. Seperti itu. Jadi organisasi kemasyarakatan pertama yang menerima asas tunggal Pancasila itu adalah NU. Meskipun itu tidak lepas dari berbagai macam kontroversi. Ada yang menyebut itu hanya pragmatisme politik, ada yang menyebut itu adalah ya memang ideologinya seperti itu pada waktu itu. Sehingga Kiai Haji Syamsul Arifin Al-Maghfurlah itu sudah melobi sebelum ada Munas 84 itu melobi Pak Harto. Pak Harto ditemui beberapa kali, Pak Harto, beneran ini Pancasila mau dijadikan ideologi asas tunggal untuk setiap partai politik dan organisasi di Indonesia. Oh, mboten. Apakah memang Pancasila mau dijadikan sebagai agama? Oh tidak, mboten iya. Tapi untuk memantapkan, Kiai Asad akhirnya menyusun konsep mendelegasikan Kiai Haji Ahmad Siddiq untuk melobi para kiai sepuh dan lain sebagainya untuk menerima Pancasila sebagai asas tunggal seperti itu. Jadi memang kita tidak bisa dipisahkan antara NU dengan Pancasila, terutama pada saat new normal ini. NU normal. Nyaris normal. Nek new normal di tengah pandemi bayangannya terus pasare rame. Dari Pak Yaro itu. Kecetekan nek gua. Habibie, matur nuwun, ini satu hal yang menarik, peran NU dan Pancasila. Nah, ini kalau saya coba sedikit, mungkin ini juga mengulas sedikit memori teman-teman ataupun sahabat NU ketika kita bicara era reformasi, Orde Baru yang berkuasa cukup panjang itu kan mungkin bayangan orang hanya sisi buruknya saja. Tapi kalau kita coba menggali juga perjalanan pasca G30 SPKI, kemudian Orde Baru ini berjalan, penguatan nilai-nilai Pancasila di saat itu kan bisa dikatakan luar biasa. Nah, lepas dari sisi negatif bagi yang berpikir negatif, tapi kita coba menggali dari sisi positifnya. Ketika pelajaran hampir semua lini, omah, kantor-kantor kudu ono logo Pancasila dan sebagainya, ini kan satu doktrin di saat itu yang luar biasa. Kalau di sudut pandang Mas Habibie ini tentang penerapan Pancasila di era Orde Baru ini, ya, memang mungkin metode tersebut sesuai pada zaman itu. Kalau
ditanya bagaimana dengan yang saat ini, dengan era anak milenial seperti itu, dengan revolusi industri 4.0 seperti itu kan. Kalau saya sih sebenarnya lebih ke satu pendekatan kebudayaan, Mas. Pendekatan kebudayaan ini bisa NU juga bisa masuk melalui lembaga Bano-Banom yang lain untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila seperti itu. Kemudian yang kedua adalah internalisasi nilai-nilai Pancasila di semua level pendidikan di Indonesia, termasuk pendidikan pesantren. Meskipun di pesantren itu tanpa diajarkan Pancasila, insya Allah mereka tetap hubbul watan minal iman seperti itu. Jadi kemudian pendekatan yang ketiga adalah approaching yang ketiga yaitu penegakan hukum. Yang siapa yang melawan nilai-nilai fundamental Pancasila ya langsung ganyang wae. Ganyang wae. Apalagi sekarang kan memang itu hantu baru yang diciptakan oleh dunia global itu yang saya sebutkan tadi, fundamentalisme dan juga etnosentris. Jadi kalau kita melihat kemarin pemilu di Amerika yang waktu Trump menang itu karena apa? Karena dia isu SARA. Kemudian Le Pen di Perancis dia juga menang karena isu SARA. Jadi memang yang digunakan isu-isu SARA seperti itu. Itu memang laku hantu yang diciptakan fundamentalisme dan etnosentris. Dan ini coba dibawa ke Indonesia. Coba dibawa ke Indonesia. Tapi beruntungnya kita tidak telat. Pada waktu kemarin rame-rame Jamaah Munaslimin, Jamaah Munaslimin, untungnya kita cepat, gercep seperti itu. Jadi ada demo tapi ada alumninya seperti itu. Kemudian fatwa ulama ada pengawalnya seperti itu. Jadi aneh-aneh wae. Tidak hanya sekolah ada alumni tapi demo ada alumni. Jadi memang itu rong-rongan yang mencoba untuk merubah sistem dasar negara kita. Jadi namanya apa? Namanya radikalisme. Radikal itu mencoba mencerabut akar atau sistem dasar dari suatu negara. Itu namanya radikalisme. Oke. Tadi kita coba gali juga di memori teman-teman tentang pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila mungkin saat ini tidak cukup selesai pada tataran retorika ataupun hafalan saja. Nah, mungkin dulu di saat kita sekolah wis dituntut nek rapal Undang-Undang Dasar 45 dihukum. Nah, saat ini mungkin penanaman nilai-nilai untuk anak-anak ataupun keluarga. Mungkin secara prinsip kaitan juga ini kita selalu menyangkutkan isu-isu terkini dengan dunia pendidikan. Dunia pendidikan bagi anak, bagaimana membangun nilai-nilai Pancasila itu pada anak-anak baik secara formal di sekolah maupun di keluarga. Jadi yang patut dicontohkan karena adanya unity in diversity, Bhinneka Tunggal Ika seperti itu. Bhinneka Tunggal Ika. Jadi maksudnya adalah keberagaman dalam keberagamaan. Nah, ini kita itu seperti kita contohkan di Muntilan saja, kita ada basis Islam yang sangat besar, juga ada basis non-Muslim seperti itu, ada di sekolah Vanlit seperti itu. Jadi sedari kecil kita sudah harus bisa mendidik, mengedukasi anak bahwa kita memang berbeda. Jangankan agama, antara anak putra dan putri itu pun juga berbeda. Kenapa itu tidak diterapkan pada sektor agama? Misalkan pada sektor etnik seperti itu. Ketika ada teman misalkan sekolah di sekolah internasional, ada teman dari daerah timur misalkan Papua, kok itu warna kulitnya beda, rambutnya beda, itu harus kita terangkan. Kita terangkan bahwa memang kita mempunyai itu Bhinneka Tunggal Ika seperti itu. Jadi orang tua ya memang harus tidak bosan-bosannya untuk menjelaskan, untuk mengkontekstualisasikan nilai-nilai Pancasila. Karena anak itu apalagi usia anak ya, mulai dari usia TK sampai kelas SD lah misalkan, itu suka mengelaborasi hal-hal yang baru, suka mempertanyakan hal-hal yang baru. Kenapa kok alat kelamin saya beda dengan alat kelamin anak itu? Jadi kita harus pandai-pandai menjelaskan. Jadi benar yang dikatakan oleh teman-teman, madrasah yang pertama itu adalah keluarga. Seperti itu. Madrasah sebagai keluarga sebagai madrasah, dan pendidikan keluarga ini yang menjadi satu prioritas. Dan ini juga kemarin kita mengutip ini, mungkin Mas Habibie nanti bisa mempertajam lagi ketika
era pandemi seperti ini. Kemarin satu kalimat yang sering kita ulang berkali-kali dari Ketua MBC ini kita, Bapak Bambang Mulyono, bahwa 3 bulan waktu yang banyak kita pergunakan untuk keluarga. Saatnya mungkin keluarga juga membangun pondasi ataupun banyak berkomunikasi kaitan dengan pondasi pendidikan. Nah, ini mungkin di kesempatan kali ini kita juga berharap keluarga juga menjadi sentra membangun karakter. Nah, ini kita sepakat di format bulan Juni ini kita juga mengagendakan satu kampanye pendidikan, kampanye untuk masyarakat, ayo sekolah ma'rif, ayo sekolah madrasah, ayo sekolah, ayo mondok dan sebagainya. Nah, ini karena Pak Bambang kemarin menegaskan telung sasi wis iso digodok betul, anak diarahkan dan digojlok ben milih sekolah ngene iki. Nah, ini kita juga berharap satu dukungan dari semua komponen termasuk sahabat NU bahwa di bulan Juni ini kita memang memformat kampanye pendidikan sekolah beda dengan sebelumnya. Di bulan ini saja kita masih punya catatan ini Pak Habibie, kita masih punya sekitar 12 sekolahan itu yang masih belum terpenuhi kuotanya. Nah, ini mungkin nanti sekalian di sore hari ini kita juga menginformasikan bahwa kepada sahabat NU khususnya monggo para wali ini yang masih kemarin-kemarin 2-3 bulan ini kan lali mikir ke sekolah anak ini karena sibuk ngurusi sekolah ini. Mungkin informasi terkini tes ki rampung urung tadi. Baru akan berlangsung besok nggih. Tes online ada yang manual guru wali murid kon moronong sekolahan. Kemudian jupuk soal digarap nang omah sing garap bapakne dan sebagainya. Ini ada satu napa nggih ruang informasi pendidikan yang ini sempat nggih mau tidak mau ini dari kabar dari kabur ini Mas Habibie. Mungkin kaitan dengan pendidikan, kemudian membangun karakter dan memilih ini mohon juga Mas Habibie bisa memberikan satu motivasi dan penguatan di tengah pandemi seperti ini mumpung hubungan keluarga ini kayak raket-raket ini. Wih, kerap ketemu, mungkin ada di siji, bapak ibunya udah ngerti PR anak apa, tugasnya apa. Mungkin saran ini Mas Habibie kaitan dengan pendidikan moral tadi, kemudian pendidikan anak dan masa penerimaan siswa baru. Moga. Okay. Memang adanya masa pandemi COVID-19 ini memberikan kita pembelajaran ya Mas. Pembelajaran kemudian evaluasi yang awalnya sistemnya itu tidak kelihatan bobrok, begitu ada pandemi ketok bobrok itu seperti itu. Jadi begitupun yang di rumah, bapak ibu dan lain sebagainya ketika ada musim pandemi ini sabar ora, telaten ora, menemani anak untuk belajar, menjawab pertanyaan anak seperti itu. Jadi semua tersingkap ketika ada pandemi COVID-19. Jadi ya itu sisi hikmahnya seperti itu. Kemudian mungkin yang perlu digarisbawahi adalah anak-anak terutama masa-masa golden age ya. Masa-masa emas, usia emas itu memang dia cenderungnya lebih ke imprinting. Meniru apa yang dilakukan oleh orang tua. Misalnya wong tuane nguyuh ngadeg ya melu nguyuh ngadeg ngoten. Misalnya wong tuane salate bolong ya anake ya melu-melu bolong ngoten. Jadi memang itu sesuai dengan beberapa makalah lisanul hal afdalu min lisanil maqal. Jadi suri tauladan itu lebih baik daripada meng ceramah. Jadi dapat tersampaikannya itu lebih berbes mili nang ati daripada meng dikandani. Jadi memang yang pertama ya sebisa mungkin kita memberikan contoh suri tauladan yang baik kepada anak kita karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW sendiri ketika memerintah sholat sebelum memerintah beliau sudah sholat dulu sehingga keluar shollu kama ra'aitumuni usolli sholato kaya sing tak lakoni ngoten. Jadi sebelum memerintah anak untuk ojo ngapusi ngono wong tuane ya ojo ngapusi dhisik ngoten. Ojo nyolong wong tuane ya ojo korupsi ngoten ta. Itu. Jadi itu lisanul hal afdalu min lisanil maqal. Kemudian yang kedua memang butuh kesabaran ya Mas ya. Kesabaran apalagi kalau memang kedua orang tuanya sama-sama kerja. Jadi yang kedua mungkin manajemen waktu ya. Manajemen waktu di rumah.
pembagian waktu bagaimana orang tua mengerjakan tugas kerjaannya, kemudian bagaimana membantu si anak pekerjaan sekolahnya seperti itu. Mungkin itu, Mas. Oke. Ini juga bagian dari membangun nilai-nilai Pancasila di tengah keluarga. Pancasila. Membangun Pancasila mungkin kita tidak harapannya di momentum hari lah ini kita kembali menggali nilai-nilai Pancasila dan tidak lagi anti ngomong ke Pancasila. Bahkan mungkin sekarang secara simbolis saja sudah tidak. Saya kemarin golek logo Pancasila di sekitar ini udah ketemu tenan ya. Ini secara simbol. Namun tadi juga dikutip di awal oleh Pak Habibie bagaimana kita membangun nilai-nilai tidak hanya sekedar simbol saja, namun pada nilai-nilainya. Wadini nanti kita juga membangun kebanggaan dengan simbol di rumah-rumah ini juga alangkah lebih sempurna juga. Paling boten saat ini kemarin di grup ataupun di komen semalam itu, ayo sapa sing rapal Pancasila. Ternyata di konten-konten sing rada hafal Pancasila itu juga masih banyak. Namun sekali lagi bukan pada nilai hafalan saja, namun momentum sore hari ini bagaimana kita membangun nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita dan tidak alergi lagi. Termasuk tantangan 4 hal tadi yang mungkin harus betul-betul kita jaga dan kita lawan lah apapun alasannya. Betul. Setelah kemarin saya melihat di Facebook NU Muntilan, Mas, ada anak-anak PAC, IPNU dan IPPNU toh. Ya, saya melihat wah ini kader-kader yang bagus ini. Ini memang untuk pengkaderan juga harus berjalan, kemudian melindungi Pancasila itu juga harus tetap berjalan. Karena memang gini, Mas, nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika atau Unity in Diversity tadi itu sudah ada jauh semenjak agama Hindu Buddha di Indonesia. Seperti itu. Jadi dulu ada seorang adventurer, ada seorang petualang Cina namanya kalau nggak salah Fahian, Mas Zarul, kalau nggak salah loh, Mas Zarul pernah cerita itu. Fahian itu berkunjung ke kerajaan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Beliau itu tujuannya mau menyebarkan agama Buddha, membawa kitab Tipitaka. Tapi begitu sampai di sana beliau malah kaget, loh di sini ternyata sudah ada agama Hindu, kemudian ada persilangan antara Hindu dan Buddha. Jadi sing dhisik tujuane ngajar kitab Tipitaka jebule malah ngaji ning Kutai Kartanegara seperti itu. Itu artinya apa? Kiai Haji Ahmad Siddiq pernah dawuh pada waktu itu, anekdot saja. Pancasila itu wis dikunyah, wis dipangan ket mbiyen, tapi kok rame mulai wingi pada tahun 83 itu anekdotnya seperti itu. Jadi nilai-nilai itu sebenarnya sudah ada di nenek moyang kita. Tinggal kita mengejewantahkannya, mengelaborasikannya itu belakangan ini. Pada waktu Bung Karno mencoba menyampaikan di BPUPKI seperti itu. Dan ini menjadi menarik ketika itu dijewantahkan oleh Pak Yahrul tadi. Dadak kita sibuk ngotak-atik Pancasila, tinggal kita ngamalke aja. Terima kasih Pak Yahrul untuk hujannya hari ini. Entah bar payon medung terus landep sithik. Dan ini menarik untuk sebenarnya kita kaji dan kita ulas, namun kita simpan juga ini seorang Mas Habibie ini. Saya juga kudu sinau luwih akeh ngadepi sing ngene iki. Karena ini semakin hari kayak sesasi lho iki. Nggih, urung ditokke kabeh ning nggih. Muga-muga aja karo ngopi di sana di joglonya Pak Yahrul nggih, di joglo apa jenenge? Joglo Al Muhtaram. Kemudian di tempat-tempat lain ataupun nanti sahabat-sahabat NU yang berkenan pengen gabung, kita bisa datang di tempat panjenengan ataupun berkunjung silaturahmi ro badan rada keri-keri wong sakniki paye. Kemudian roti-roti masih lengkap nih. Tamune sithik dadi Syekh Dawutoh. Nanti kita bisa berkunjung, kita buat konsep podcast ini dimanapun tempat kita bisa, sambil kita berbagi inspirasi, juga berbagi secara keilmuan, juga nanti berbagi penyemangat bahwa pandemi sekali lagi bukan akhir segala rencana hidup, namun pandemi adalah bagian dari sesuatu yang harus kita hadapi dan kita lewati bersama. Semoga obrolan sore hari ini menjadi satu inspirasi dan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kita juga sore hari matur nuwun pada Nareswari, kepada Jejak Digital dan semua kru yang saat ini bertugas. Masih Cansak Konco matur nuwun, Pak Yahrul, Pak Habibie terutama matur nuwun. Salah kata ucap mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga berkah Syawal di hari yang ke-9 dan hari-hari berikutnya senantiasa menyertai kita semuanya.
kita dijadikan makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang selalu berproses menjadi lebih baik sesuai dengan salamnya Pak Habib ini, salam progresif ini. Matur nuwun sekali. Sedaya panjenengan Pak Apunten, selamat beraktivitas dan jangan lupa malam hari ini nanti kita ikuti bersama Jagongan Budaya dalam rangka peringatan hari ulang tahun Perguruan Silat Kartikanusa yang kedua di Facebook NU Muntilan. Matur nuwun, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.